Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema malam ini bicara soal kekayaan. Kekayaan yang dimiliki Nabi SAW, dari mana Rasul bisa kaya? Apakah Rasul itu kaya? Dan kalau memang dia kaya, kenapa sepeninggal Nabi SAW tidak ada harta yang ditinggalkannya? Tentu pembahasan ini menarik untuk kita bahas. Apakah Rasul itu kaya ataukah miskin? Baik, sebelum saya bahas masalah ini, kita tahu bahwa seluruh para nabi mereka bekerja. Tidak ada satupun nabi kecuali bekerja. Dan itu disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang baik. Tentu kalimat makanlah dari yang baik-baik ada isyarat di sini bahwa setiap para nabi itu mencari maisha, mencari kehidupan, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Kita urut dari para nabi walaupun tidak secara detail, karena memang tidak ada hadis yang sahih yang jelas yang menjelaskan tentang pekerjaan para nabi. Tapi ada riwayat-riwayat yang sahih, seperti Nabi Daud alaihi salatu wassalam bekerja dengan tangannya membuat ataupun melunakkan besi-besi sehingga menjadi baju-baju perang dan dijual. Kemudian hasilnya dimakan untuk dia dan keluarganya. Tapi kita mengambil dari kisah-kisah Israiliyat bagaimana para nabi itu juga mereka bekerja. Contoh saja disebutkan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu seorang petani. Nabi Adam itu seorang petani. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Itu disebut pekerjaannya adalah zira'ah. Beliau juga bertani. Kemudian juga Nabi Syu'aib, kana ra'iyan. Nabi Syu'aib itu seorang penggembala kambing. Begitu juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, selain daripada seorang pedagang, Nabi Musa juga seorang penggembala kambing. Kemudian Nabi Saleh seorang pedagang. Nabi Saleh itu seorang pedagang. Kemudian juga Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam juga dikenal sebagai najjar. Najjar itu pembuat, mungkin bahasa kitanya mebel, ya. Membuat barang-barang dari kayu itu disebut najjar. Dan itu pekerjaannya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Nabi Lut. Nabi Lut dikenal dalam sejarah itu seorang petani juga zira'ah. Kemudian Nabi Idris. Nabi Idris adalah khayyatah. Khayyatah itu artinya penjahit. Dan dialah Nabi yang pertama kali menjahit baju. Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan dia juga yang pertama kali menulis. Ya, Idris itu. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dia seorang ya'malu bis-sina. Seperti bapaknya Nabi Daud. Sebagaimana bapaknya membuat menjadi pandai besi tetapi tanpa alat dengan tangannya, maka Nabi Sulaiman pun memiliki hal itu karena memang warisan daripada ayahnya. Kemudian Nabi Isa seorang dokter. Nabi Isa itu seorang dokter. Dia suka mengobati penyakit yang buta jadi waras, yang lepra jadi sembuh, bahkan yang mati aja bisa dihidupkan, tentu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam seorang perdana menteri. Artinya dia digaji oleh negara karena dia menteri ekonomi di zaman itu yang mengatur ekonomi Mesir. Begitu juga Nabi Daud alaihi salatu wassalam, selain seorang raja, tetapi dia tidak mengambil gaji dari rajanya, dia memang murni dengan kedua tangannya, dan itu berdasarkan hadis yang sahih.
Lah dari rangkuman para nabi ini, bahwa semua para nabi itu mereka bekerja. Mereka mencari maisha. Makanya dalam Islam, kenapa bekerja itu bagian daripada ibadah. Islam itu sangat mengatur soal kerja. Ada 5 poin yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, Nabi SAW menjadikan amal itu setara dengan ibadah. Bahkan setara dengan orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah adalah sebuah amal dan pekerjaan juga sebuah ibadah. Bahkan kalau seandainya ibadah itu dibagi menjadi 10, maka 9-nya itulah ada di pekerjaan. Jadi justru kita mengambil pahala banyak itu ketika kita bekerja. Bukan ketika kita sholat, ketika kita puasa, tidak. Justru 90%-nya itu cari pahala itu di pekerjaan. Makanya dalam Islam itu demikian luar biasa. Sampai ada fikihnya itu, kitab muamalah itu. Kemudian juga yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang yang mencari pekerjaan yang halal itu dianggap jihad. Jadi kalau seandainya di antara kita yang mencari ma'isyah untuk keluarganya, memang niat keluarnya karena ingin menghidupi keluarganya karena Allah, seandainya Allah takdirkan, namanya pekerjaan ada risiko, entah ketabrak, kemudian mati itu apa gitu kan, maka ulama menganggap dia mati syahid. Ya, syahid di dunia maksudnya, bukan syahid di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada dosa-dosa itu yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa. Tapi hanya bisa dihapus, kata Rasul, al-humum fi talabir rizki. Umum itu karena memikirkan bagaimana caranya seseorang itu mencari rizki yang halal untuk keluarganya. Jadi semata-mata berpikir saja untuk mencari rizki untuk keluarganya yang halal itu sudah bisa menghapuskan dosa. Ya, karena tanggung jawabnya akan besar, harus beri makan dirinya, istrinya, anaknya, pendidikannya, dan begitu seterusnya. Termasuk juga Nabi SAW menjadikan kalau seseorang itu bukan hanya menghidupi dirinya, tetapi juga keluarganya, sampai kepada orang tuanya, sampai memberikan sedekah kepada kerabatnya, maka dia mendapatkan banyak pahala. Selain memang mendapatkan pahala sedekah kepada keluarganya, dia pun menyambung silaturahim dengan keluarganya. Dan tentu sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan tangannya. Ya, artinya bekerja betul-betul dengan keringatnya, bukan meminta-minta. Karena Islam itu sangat mencela meminta-minta. Tapi kita masuk pada pembahasan kita. Ada satu pertanyaan yang diajukan oleh para ulama. Apakah Nabi SAW terlahir miskin ataukah terlahir kaya? Apakah Nabi SAW wulida ghaniyan sariyan? Apakah Nabi itu terlahir kaya, betul-betul kaya? Ataukah justru dia terlahir miskin? Kenapa kemudian pertanyaan ini diajukan? Jadi ada satu kisah, dikisahkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi ada seseorang di zaman Imam Malik. Di zaman Imam Malik, orang ini dicela karena kefakirannya. Ya, karena mungkin dia fakir, dicela. Kemudian orang yang dicela karena kefakiran ini menjawab dan mengatakan, la tu'ayyirni bil faqri. Jangan kau cela diriku karena kefakiranku, karena Rasul juga fakir. Dia penggembala kambing. Itu jawabannya. Tapi Imam Malik mencela orang yang menjawab ini dan mengatakan, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, maka orang yang mengatakan seperti itu perlu dididik. Tidak boleh dia mengatakan bahwa kenapa kau cela aku fakir, bukankah Rasul juga fakir? Kata-kata seperti ini tidak layak diucapkan, karena kalimat itu terkandung perendahan kepada Nabi SAW. Makanya Imam Malik mengatakan orang yang menjawab seperti ini perlu dikasih pelajaran supaya beradab kepada Nabi. Nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Kenapa tidak boleh kita mengatakan, jangan kau cela saya ini miskin, bukankah Nabi juga miskin? Apa salahnya dalam kalimat ini? Kenapa tidak boleh kan itu, kata Imam Malik kan?
Karena Nabi SAW sangat benci dengan kemiskinan. Ingat, Nabi itu benci dengan kemiskinan. Karena miskin itu musuh Islam. Kemiskinan itu musuh Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menghembus-hembuskan ke telinga kita supaya kita jangan berinfak nanti miskin. Ya. Jangan berinfak nanti miskin. Menunjukkan bahwa setan itu menjadikan hujah kemiskinan untuk supaya kita tidak boleh infak. Makanya kemiskinan itu sangat diperangi dalam Islam. Nabi SAW sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung darimu, jangan sampai saya fakir dan jangan sampai saya kufur. Karena biasanya kefakiran itu umumnya masuk ke dalam bab kekufuran. Berapa banyak orang yang pindah agama gara-gara kefakiran, kemudian datang orang yang bersedekah, mau pula dia pindah agama. Ya, walaupun tidak semua secara itlak tidak seperti itu, tapi umumnya kefakiran itu biasanya mengarahkan kepada kekufuran. Makanya Rasul mengatakan jangan sampai seseorang itu menunggu beramal sampai datang kefakiran yang mendudukkan dia sehingga dia tidak ada sempat untuk beribadah karena sibuk mencari uang. Jangan sampai seperti itu kata Nabi. Kalau mau beramal soleh sekarang, jangan sampai nunggu kefakiran yang kita tidak bisa beramal soleh di situ. Karena apa? Mikir apa yang kita akan makan, apa yang akan keluarga makan, dan betul akhirnya susah mau cari, mau hadir di pengajian saja banyak alasan. Kenapa tak hadir? Sibuk. Kalau saya tak kerja macam mana saya mau makan? Nah, akhirnya susah pula dia mau ngaji. Ya. Kalau itu ada alasan jelas, ya. Kadang-kadang udah kaya pun tak mau ngaji, itu masalah itu. Ya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi sampai berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, bagaimana Rasul meminta kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, al-huda, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, jangan sampai aku menjadi orang yang meminta-minta, wal ghina, dan minta kekayaan. Ya, baik kaya hati ataupun kaya harta. Sebab kalau tidak kaya, macam mana dia akan zakat menolong fakir miskin? Macam mana dia akan sedekah? Macam mana dia akan memperjuangkan Islam? Macam mana dia akan melahkan musuh-musuhnya kalau tidak kaya? Makanya kenapa Islam itu sangat memerangi kefakiran. Ya, kalau bisa jangan fakir, kalau bisa kaya kita. Ya tentu dengan cara bekerja, bukan korupsi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, tadi pertanyaannya, apakah Nabi SAW terlahir miskin ataukah kaya? Ini menjadi polemik para ulama. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat sejarah-sejarah yang dihikayatkan oleh para ulama sejarah dan yang ma'ruf ya, yang kita sering ceritakan, atau mungkin ustaz-ustaz yang lain ceritakan, ya, bahwa ketika Nabi SAW terlahir, itu terlahir yatim. Kemudian setelah lahir, datanglah para ibu-ibu dari kabilah Bani Sa'di mencari anak susuan. Tiba-tiba kemudian semua dapat bayi kecuali Nabi SAW tidak mau diambil oleh wanita dari Bani Sa'di. Alasannya dia yatim dan dia seorang fakir. Sementara tujuan mereka mengambil bayi itu untuk disusui dan mendapatkan upah. Kemudian setelah itu, di masa remajanya Nabi SAW menggembala kambing. Dari sini menunjukkan bahwa sesungguhnya Rasul itu terlahir fakir, bukan terlahir kaya. Tetapi para ulama membantah. Ada yang membantah bahwa bukan begitu ceritanya. Jadi bukan begitu ceritanya. Dijelaskan oleh para ulama seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ishaq, ya, dan juga yang lainnya, bahwa Nabi SAW tidak terlahir fakir. Rasul itu terlahir kaya. Bagaimana tidak? Kakeknya Abdul Muthalib ini seorang pembesar Arab. Tidak mungkin dia fakir. Kakeknya loh. Ketika diserang Abu Roha saja, Abu Roha mengambil berapa ekor sapinya, untanya Abu Thalib, 200 ekor unta. Abu Thalib dicuri Abu Roha. Kemudian diambil lagi, diminta lagi sama Abdul Muthalib kan. Artinya dengan memiliki 200 ekor unta itu bukan orang miskin. Ya, orang kaya berarti. Belum lagi memang dia pemimpin kaum. Itu kakeknya Nabi SAW.
Begitu juga Abu Talib. Abu Talib kan dikesankan dia miskin. Ya. Abu Talib tidak miskin. Kalau dia miskin tentu dia tidak bisa memberikan makan bagi anak-anaknya dan mengambil Nabi SAW dimasukkan ke dalam keluarganya. Ada yang membantah seperti itu. Bahkan ketika Nabi SAW meninggal, ayahanda meninggal, Nabi itu dapat warisan. Disebutkan warisannya oleh Qadi Abu Ya'la Al-Farra. Ya. Jadi kata Al-Qadi, qala Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra, berkata Qadi Abu Ya'la Al-Farra ini. Jadi menukilkan perkataan Al-Waqidi, Nabi SAW mendapatkan waris dari bapaknya itu, pertama seorang budak, namanya Ummu Aiman, atau dikenal dengan Barakah. Seorang budak. Budak itu mahal kalau kita beli. Ya, membeli seorang budak itu mahal. Artinya kan, kalau seandainya budaknya ini dijual, tentu kan dapat harta. Karena membeli budak itu mahal di zaman itu. Satu. Apalagi di zaman itu, budak itu menjadi komoditi bisnis yang luar biasa. Bahkan orang jahiliyah itu, orang merdeka aja diculik kemudian dijual, dibuat jadi budak. Saking larisnya perbudakan di zaman itu ya. Orang merdeka lo diculik, kemudian dianggap nih siapa yang mau beli ini? Budak. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Salman itu orang merdeka. Ya. Tahu-tahu kemudian dianggap budak, dijual pula sama orang Yahudi. Orang-orang jahiliyah seperti itu. Kemudian juga Nabi SAW mendapatkan warisan dari ayahnya itu, disebutkan khamsata ajmal, 5 ekor unta. Jadi seorang budak, kemudian 5 ekor unta, wakit atau minal ghanam, dan beberapa ekor kambing, juga. Dan dijelaskan ketika ibundanya meninggal, maka dia pun dapat warisan rumahnya. Artinya Nabi SAW tidak terlahir ya susah-susah kali, tidak. Karena juga mendapatkan warisan. Warisan dari ayahnya dan warisan dari ibundanya. Jadi tidak benar kalau Rasul terlahir miskin gitu ya. Dia terlahir kaya karena mendapatkan warisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun alasannya, kenapa kalau memang Rasul terlahir kaya, kenapa pula kemudian wanita-wanita dari Bani Sa'diyah menolak? Ada yang mengatakan versinya, bukan mereka menolak, tidak. Sebenarnya yang mencarikan ibu susu Halimah Sa'diyah itu adalah kakeknya Nabi. Jadi saat Nabi SAW lahir, kakeknya Nabi itu Abdul Muttalib, dialah yang mencarikan wanita dari Bani Sa'diyah untuk menyusui Nabi. Bukan wanita itu datang sendiri kemudian mencari Nabi, tidak. Jadi kakeknya yang mencarikan, yang mendanai, yang menggajinya gitu. Ambillah cucu saya susui, begitu maksudnya. Ada juga versi sejarah seperti itu. Termasuk juga kenapa Nabi SAW menjadi penggembala kambing. Bukan karena kondisinya susah, fakir, melihat pamannya juga fakir, kasihan. Enggak begitu. Karena kebiasaan di zaman itu, anak-anak seusia Rasul, itu mereka ditarbiyah keluarganya untuk bekerja. Dan ketika itu memang pekerjaannya seperti itu. Tidak ada lagi gitu. Memang di situ kayak saya di Jawa Barat, satu kampung itu konveksi semua. Ya anak-anak konveksi lah kayak gitu. Nah, di zaman itu menjadi penggembala kambing rata-rata. Jadi Nabi menjadi penggembala kambing itu memang melihat tradisi. Dan supaya Nabi itu terbiasa sama dengan anak-anak yang lain, dilatih untuk bekerja. Nah, dari sini juga ada bantahan gitu ya. Ada yang mengatakan memang Rasul terlahir fakir, tapi juga ada yang mengatakan tidak demikian. Rasul itu terlahir kaya karena dia punya harta waris. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian bicara tentang penghasilan yang dihasilkan Nabi SAW. Sebenarnya Nabi itu kalau mau kaya bisa. Nabi itu sebenarnya orang paling kaya. Bayangkan bisnis yang paling menjanjikan itu apa? Siapa yang tahu bisnis yang paling menjanjikan yang orang cepat kaya itu? Perang. Perang itu bisnis yang paling menjanjikan kan itu. Sebab kalau menang, dia dapat negara, dapat tanah, dapat rumah, bisnis orang diambil dia. Dalam peperangan Nabi SAW, jarang Rasul kalah. Rasul tidak pernah kalah. Adalah Rasul kalah di perang Uhud, ya. Tapi 90% peperangan Nabi SAW tidak pernah dikalahkan. Dan Nabi SAW berhasil menguasai Mekah, dikuasai, Madinah dikuasai, Khaybar dikuasai, kan itu. Itu kan tanah seluas itu. Kalau Nabi ingin kaya, Nabi sudah kaya itu.
Karena kalau perang kalah gitu ya, musuhnya dapat negara dia. Tetapi Nabi SAW bukan itu tujuannya. Bahkan sebelum wafatnya, Nabi SAW dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, apakah engkau ingin hidup menjadi seorang nabi dan raja, ataukah menyusul kawan-kawanmu di Rafiqil A'la, maksudnya di sorga sana. Rasul memilih untuk meninggal dan menyusul kawan-kawannya di sorga dan mengatakan ila Rafiqil A'la. Artinya kalau Nabi SAW memilih hidup di dunia, tentu dia sudah jadi raja tuh. Sudah dari raja, mungkin dunia ini sudah dikuasai Nabi SAW. Sampai hari ini kan itu. Tapi Nabi SAW bukan itu tujuannya. Tugasnya sudah selesai. Menyampaikan risalah Allah. Dan kemenangan sudah didapatnya. Orang-orang sudah banyak masuk Islam, tinggal disebarkan saja ke seantero dunia. Makanya Nabi SAW lebih memilih meninggal menyusul teman-teman para Nabi di Rafiqil A'la dibandingkan dia diberikan kehidupan yang panjang untuk menjadi seorang raja plus juga Nabi. Tetapi walaupun demikian, tentu kita harus tahu bahwa Nabi SAW itu orang kaya. Memang dalam beberapa kondisi, ya namanya manusia itu kan digilirkan. Terkadang di atas, terkadang di bawah, gitu ya. Terkadang kaya, terkadang harus jatuh pula dia. Lah Nabi dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada contoh. Bagi orang kaya, contoh Nabi ketika kaya. Bagi orang miskin, contoh Nabi ketika miskin. Bagi orang yang kemudian jatuh, bangun, contoh bagaimana Nabi itu jatuh bangun begitu. Karena setiap sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu semua menjadi syariat, menjadi contoh masalahnya. Jangan pernah mungkin oleh sebagian kita kayaknya kurang bagus. Contoh Rasul mentalak. Kalau kita di rumah tangga ada orang bercerai itu kita sangka itu nggak beres rumah tangganya kan. Lah Nabi bercerai juga. Apa kita katakan nggak beres rumah tangga Nabi? Tidak. Nabi SAW ketika menceraikan istri-istrinya supaya jadi syariat. Sebab kalau Nabi tidak pernah bercerai, kemudian umatnya bercerai, ketika bercerai siapa yang jadi contoh tuh? Gimana cara solusinya nih? Istri saya bercerai nih. Nah, ketika Nabi pernah bercerai, oh begini cara solusinya orang yang bercerai itu. Begini cara solusinya orang rujuk. Begini cara solusinya orang mengancam cerai. Karena Rasul itu pernah bercerai, rujuk, pernah bercerai tidak rujuk, dan pernah mengancam untuk menceraikan istrinya. Semua lengkap. Dan jadi syariat gitu ya. Jadi apapun sirah Nabi SAW akan menjadi syariat. Termasuk juga bagaimana Rasul ketika di atas, bagaimana Rasul ketika di bawah, bagaimana Nabi SAW juga saat bekerja, muamalahnya seperti apa, semua dijelaskan di dalam sirah untuk dijadikan teladan. Lah Nabi SAW tentu pertama kali kekayaannya adalah dari harta waris, sudah saya jelaskan. Itu kekayaan pertama Rasul dari harta waris, ya, waris dari ayah dan ibunya. Bahkan juga dari Khadijah juga istrinya dapat warisan. Ya, Nabi SAW itu kekayaan pertama waris. Yang kedua, kekayaan Nabi SAW tentu dari penggembala kambing. Walaupun tidak banyak gitu ya, karena memang menjadi penggembala kambing kan beda dengan menjadi pedagang. Karena Rasul juga dia pekerjanya bukan bosnya. Di mana Nabi SAW dijelaskan bahwa Nabi SAW itu menggembala kambing ala qararit. Qararit itu artinya mengambil sedikit untung, sedikit upah dari majikan. Dan tentu ada tujuannya ya, karena bukan hanya Nabi SAW saja kan yang menjadi penggembala kambing. Itu para Nabi sebelumnya juga, seperti Nabi Musa juga penggembala kambing, Nabi Syuaib penggembala kambing, Nabi Ibrahim juga penggembala. Banyak para Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala kambing. Tentu kenapa Allah Subhanahu wa taala buat skenario seperti itu? Karena hikmah yang besar ketika Rasul menjadi penggembala kambing. Dari situlah min riayatil ghanami ila riayatil umami. Berawal dari menggembala kambing akhirnya dididik untuk menjadi penguasa umat. Karena ketika dalam menggembala itu kan banyak pelajaran yang diambil Nabi ya kan? Sabar, kemudian sifat rahmat, kasih sayang, keberanian, mentartib sebuah urusan gitu ya. Kemudian juga disiplin, tanggung jawab, macam-macam. Ya. Justru ketika Nabi SAW menjadi penggembala kambing, inilah akhlaknya dikenal. Jadi kalau kawan sesamanya, itu mereka suka mencuri. Jadi kalau umpamanya ada orang kaya banyak kambingnya, kemudian
di antara mereka ada yang menjadi pekerjanya, itu kadang-kadang dicuri air susunya. Jadi kambing-kambing yang beranak itu kan yang keluar susunya, mereka perah. Kemudian mereka jual tanpa sepengetahuan tuannya. Atau terkadang seandainya sebagian kambing itu beranak tanpa sepengetahuan tuannya, beranak 2 atau 3, maka mereka ambil 1 kemudian dijual. Atau terkadang mereka menganggap bahwa diterkam serigala sehingga kambingnya hilang, padahal mereka curi. Ya. Lah Nabi SAW kemudian menyelisih akhlak buruk kaumnya. Betul-betul dia merawat kambing tuannya itu dengan sedemikian rupa. Tidak pernah mengambil air susunya, tidak pernah berbohong soal kehilangan kambing dimakan serigalanya, tidak pula kalau beranak kemudian disembunyikan 1 dijual yang lainnya, tidak. Dan itu lama-lama terkenal, sangat terkenal. Dari situlah kemudian melekat kalimat Shadiqul Amin kepada Nabi SAW. Justru berawal dari penggembala kambing inilah akhlaknya kemudian tersebar di mana-mana bahwa Muhammad itu Shadiqul Amin, orangnya jujur dan juga amanah. Jadi sudah memang terpancar sejak masa remaja orangnya jujur dan amanah. Dan kalau sampai satu hari itu, ketika usia beliau sudah belasan tahun dan orang-orang sebayanya sudah menikah, jelaskan begitu. Jadi Nabi SAW tidak suka datang ke walimah itu. Kenapa? Karena walimahnya orang-orang jahiliyah zaman itu berhura-hura dengan minuman khamr. Ya, mereka berhura-hura dengan roks, dengan biduan-biduan wanita, kemudian bernyanyi-nyanyi, minuman keras, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada faedahnya. Rasul itu tidak mau hadir di acara-acara seperti itu. Tapi teman-temannya mau hadir. Lah teman-temannya sesama seprofesi ini, sama-sama penggembala kambing, otomatis kalau ditinggalkan, kambingnya bisa hilang. Makanya sebagian mereka akhirnya menitip kepada Nabi. Tolonglah titip kambing saya mau ada acara, maka oleh Rasulullah diambil. Tolonglah titip kambing saya. Lah, setiap mereka menitipkan kambing kepada Rasul dan ketika mengambilnya tidak berkurang sedikit pun kambing-kambingnya, malah kambing-kambingnya gemuk, sehat. Akhirnya sesama penggembala pun memuji akhlak Nabi SAW. Jadi akhlak Rasul itu mulai tersebar ketika menjadi penggembala kambing justru. Disebar di tengah-tengah Arab itu. Baik sesama penggembala ataupun masyarakat Arab, tuan-tuan yang punya kambing akhirnya pengen kambingnya dirawat Nabi. Luar biasa gitu ya. Nah, itulah makanya kita tahu bahwa kejujuran dan amanah seorang pekerja itu bukan keuntungannya kembali kepada bosnya, tidak. Ya, kalau seorang pekerja dia amanah, dia jujur, tanggung jawab, itu yang diuntungkan bukan bosnya saja, tapi keuntungan kembali kepada kita sebenarnya. Ya, seorang pekerja akhirnya kan bosnya jadi senang. Ya, kalau untuk memecat nih sayang ini yang jujur itu tuh yang jujurnya sedikit aja tuh pecat tuh katanya. Akhirnya kan kembali ke orang yang bekerja itu sebenarnya. Jadi siapapun lah dalam konteks muamalah apapun, kalau seseorang itu jujur, disiplin, tanggung jawab, pasti kembali kepada orang itu, bukan kembali ke yang lain. Seperti Nabi SAW akhirnya kan dipercaya akhirnya. Karena kejujurannya akhirnya orang percaya semuanya. Pengen bos-bos kambing itu diletakkan kambingnya digembalakan sama dia jadinya. Kemudian dipercaya kawan-kawannya lagi untuk menitipkan kambing-kambingnya. Luar biasa gitu ya. Ini juga diantara penghasilan ataupun ma'isyah Nabi SAW yang kedua. Kemudian yang ketiga baru setelah Nabi dewasa. Maka Nabi SAW mulai berproses dari penggembala kambing menjadi seorang peniaga. Ya awalnya berjualan kecil-kecilan karena memang Rasul tidak berhasil dibawa pamannya kan ke Syam. Karena ketika itu berjumpa dengan seorang rahib Buhaira dan mengatakan jangan dibawa ke Syam. Sebab orang-orang Yahudi Syam kalau tahu di seorang Nabi akan dibunuh. Sebaiknya balikan saja ke Mekah. Sejak itulah Nabi SAW belum belajar berdagang sampai ke Syam gitu. Karena harus kembali ke Mekah. Tapi dia otaknya cerdas gitu. Memang Allah siapkan untuk menjadi pedagang. Makanya kemudian Nabi pun berdagang dengan orang-orang kaya Mekah. Sampai akhirnya terkenal gitu. Lambat laun kemudian barulah kemudian merambah ke dunia lain. Seperti ke Syam, ke Yaman. Sampai dikenal kejujurannya oleh Khadijah bintu Khuwailid. Dan Khadijah bintu Khuwailid itu orang kaya. Sampai-sampai Imam Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau seandainya kekayaan Khadijah itu dijadikan satu, kemudian seluruh orang-orang kaya Mekah itu mengumpulkan kekayaannya, kemudian dibandingkan dengan kekayaan Khadijah,
kekayaan Khadijah itu menjangkau seluruh kekayaan laki-laki satu Arab kala itu. Memang kaya sekali Khadijah itu. Ya. Pertanyaannya, dari mana dia dapat kekayaan itu? Khadijah itu. Kok bisa kaya gitu Khadijah? Ya. Maka ulama sejarah, kata Imam Ibnu Ishaq mengatakan, Khadijah itu menikah 2 kali sebelum dengan Nabi. Dan 2 suaminya yang meninggal adalah seorang peniaga besar. Jadi seorang peniaga ulung, handal. Begitu juga suami keduanya. Suami pertamanya peniaga besar, suami keduanya juga sama. Jadi harta kekayaan Khadijah itu adalah peninggalan daripada 2 suaminya. Dijelaskan seperti itu. Ya. Belum lagi memang Khadijah diberikan kecerdasan untuk mengelola kekayaannya. Makanya sudah kaya, lebih kaya lagi dengan pengelolaannya. Jadi ketika kemudian Khadijah kaya, ya tentu orang yang bergelut dengan bisnis suami sebelumnya kan berarti memang orang cerdas Khadijah ini. Ya, ketika dia bermuamalah dengan dinar, dirham, menambah kekayaannya, berarti bukan orang biasa itu. Orang mulia. Dan sangat disegani. Lah ketika mendengar bahwa ada anak muda yang sangat-sangat jujur, dikenal jual belinya, perdagangannya, maka tertariklah dia ingin bekerja sama dengan Nabi, tak tanggung-tanggung. Kalau dia biasanya mengirimkan dagangannya kepada para tujar, para pedagang, selain Nabi SAW, terkadang Khadijah hati-hati, tidak banyak barang yang dia titipkan. Tapi entah kenapa ketika berjumpa dengan Nabi SAW, sampai berlipat-lipat dia berani mudharabah, menanam saham kepada Nabi SAW, di mana Khadijah yang mendanai, Rasul yang memainkan modalnya. Subhanallah, tidak lain dan bukan karena Rasul sudah dikenal di tengah-tengah kaumnya. Dia orangnya amanah, dia orangnya jujur, supel, dan begitu seterusnya. Tidak pernah ada yang didolimi, dirugikan. Makanya dia berani jor-joran bahasa kitanya. Lah betul prediksi Khadijah, ketika modalnya dipegang Rasul, rupanya mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat yang belum pernah dia dapat sebelumnya. Disitulah dia akhirnya jatuh cinta, akhirnya meminang Rasul dan berakhir menjadi suaminya. Nabi SAW menjadi suami Khadijah. Dan itulah penghasilan terbesar Nabi SAW sepanjang sejarah. Menjadi peniaga. Wajar kalau Rasul mengatakan 99 rizki Allah itu ada di perniagaan. Ya. 99% rizki Allah itu ada di perniagaan. Karena seorang peniaga itu dia bebas, dia bosnya bahasanya kan itu. Nah, tapi kalau pekerja ataupun mungkin bahasa kita pegawai negeri, kerja sama pemerintah atau kerja yang gajinya tetap tiap bulan, ya segitu saja kekayaannya. Ya kalau ingin kaya korupsi silakan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Nabi SAW mendapatkan harta kekayaan yang luar biasa saat dia menjadi pedagang dan saat dia menikah dengan Khadijah, di mana seluruh kekayaan Khadijah betul-betul diserahkan kepada Rasul. Itulah puncak karir Nabi. Kalau dulu kan dagang kan sebatas modal dikasihkan Khadijah kan. Sekarang perusahaan Khadijah dipegang dia. Apalagi kaya itu, kaya sekali. Makanya kalau antum ingin kaya, cari janda kaya. Itu memang paling cepat itu. Itu enggak usah usaha. Tapi jandanya percaya enggak sama antum, itu saja masalahnya. Atau ke notaris pula, ya, bagi-bagi harta. Ini atas nama kamu, atas nama saya. Tak jadi. Intinya bahwa Nabi SAW disitulah puncak karirnya. Masalahnya, ketika Nabi SAW di usia 40 tahun, kemudian dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Memang Rasul berhenti. Tidak lagi menjadi pengusaha. Ketika beliau menjadi Nabi, kemudian diangkat lagi 6 bulan setelah menjadi Rasul, memang tensi bisnisnya betul-betul berkurang. Ya, karena dia fokus dengan tugas Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dia berdakwah. Sudah tidak berjualan, tetapi kan kekayaannya masih banyak kan itu. Ya, baik kekayaan Khadijah sendiri atau kekayaan Nabi SAW sendiri. Sehingga dengan kekayaan yang ada itulah kemudian Rasul berdakwah. Dia tidak menyibukkan lagi dengan bisnis. Berdakwah gitu ya. Dan Allah takdirkan rupanya kekayaannya habis. Apalagi ketika terjadi pengepungan yang dilakukan oleh Abu Jahal CS dengan 18 kabilah kepada Bani Hashim, pemboikotan selama 3 tahun tuh. Akhirnya sampai para sahabat, baik
yang masih beragama musyrik ataupun sudah masuk Islam, itu kan jadi satu di kabilah Bani Hashim itu. Karena memang targetnya Abu Jahal itu untuk membubarkan Bani Hashim. Ya, supaya jangan sampai ada orang masuk Islam lagi. Rupanya Bani Hashim malah kuat melindungi Nabi. Terpaksa diboikot. Disitulah akhirnya sebagian mereka makan dedaunan, makan rumputan, karena sudah tidak ada yang dimakan. Disitulah habis harta Nabi. Ya, karena untuk membeli makan, dan sengaja orang-orang Quraisy memahalkan tuh. Ya, harga gandumnya, harga makanannya, dalam pemboikotan itu selama 3 tahun. Sampai setelah 3 tahun, makanya kemudian Allah takdirkan Abu Thalib meninggal, kemudian Khadijah juga meninggal, dan tahun meninggal keduanya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Ya. Lah ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke kota Madinah, ya memang betul-betul Nabi bertugas seorang Nabi dan Rasul. Apalagi di Madinah kemudian tercapai daulah Islamiyah. Kemudian disyariatkan jihad dan begitu seterusnya. Disinilah poin yang ketiga, dari mana kekayaan Nabi SAW? Dari peperangan. Ya, sudah jadi warisan, penggembala kambing, menjadi peniaga. Sekarang kekayaannya dari peperangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu lirasuli. Ketahuilah bahwa apa yang kalian dapatkan dari harta ghanimah, maksudnya harta rampasan perang, maka bagi Allah dan Rasulnya mendapat 1/5-nya. Jadi kalau seandainya dikumpulkan nih, habis perang, dapat harta rampasan banyak, entah untanya, entah kambingnya, entah dinarnya, dirhamnya, apapunlah kekayaan yang didapati dari daerah jajahannya itu, maka itu nanti dibagi 5. Ya. Lah, 4 bagian untuk kaum muslimin. Lah yang 1 bagian itu baru untuk Allah dan Rasulnya. Itu pun kata para ulama mengatakan, seperti dikatakan Al-Imam As-Sudi, yang dinukilkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwa harta ghanimah yang didapati Nabi SAW itu tidak semua diambil Nabi. Kalau itu semua diambil Nabi, walaupun 1/5-nya, itu sudah kaya tuh. Tapi Nabi hanya mengambil untuk mencukupi dia dan keluarganya saja. Lebihnya disedekahkan. Jadi tidak pernah tersisa harta ghanimah itu. Karena dia hanya ambil untuk cukup dia, keluarganya. Lebihnya untuk kasih makan ashabus sufa, untuk orang-orang yang datang berhajat kepada yang minta sesuatu, kemudian Rasul kasih. Karena Anas bin Malik mengatakan, pantang bagi Nabi kalau ada orang minta pasti dikasih. Nabi itu kalau ada orang minta pasti dikasih. Ya. Kalaupun dia tidak ada, dia akan cari-cari supaya dia dapat apa yang dia minta. Bahkan Rasul itu pernah suatu ketika jalan itu tiba-tiba serbannya ditarik dari belakang sampai mencekik. Kemudian Rasul menoleh ke belakang, rupanya seorang badui, pengemis. Kok gitu kali ngemis ya kan? Harus narik-narik sorban sampai nyeki orang. Kalau kita diminta seperti itu, kira-kira ngasih nggak? Tarik bajunya gitu ya. Terus itu minta dong, mana dikasih kita. Tapi Nabi SAW tersenyum. Kata orang Badui ini apa? Ya Muhammad, i'tini mimma a'taqallah. Wahai Muhammad, berikan semua kekayaan yang Allah berikan kepadamu, katanya. Minta bahasanya coba. Ada nggak pengemis ngomong kayak gini? Berikan hartamu yang Allah berikan kepadamu, katanya. Kalau ada pengemis ngomong sama antum gitu, gimana gitu jawabannya? Berikan mobilmu, karena mobilmu Allah kasih kamu. Dan kasih. Langsung kirim. Pak polisi tangkap nih, ada orang jadi jiwa ini katanya kan. Tapi Nabi SAW tidak. Rasul itu kan baru selesai perang mendapatkan harta ghanimah. Dia baru dapat kambing 1 lembah. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalau kau ingin ambil tuh kambing-kambingku tuh dalam 1 lembah itu. 1 lembah dikasih. Ini orang pengemis ini kan ada mengatakan, apakah kau akan mengejek wahai Muhammad? Kata, kau mau kasih itu semua? Ambil, kata Rasul kan itu. Akhirnya diambil, kemudian dia pulang ke kaumnya. Tiba-tiba dia berceramah dan mengatakan, wallah ji'tu min indi khairin nas min rajulin la yakhshal faqra abada. Demi Allah katanya, aku tidak pernah mendapati manusia sebaik dia, seorang laki-laki yang tidak pernah takut miskin selamanya. Kata. Aslimu ya kaumi, masuklah Islam wahai kaumku, katanya. Gara-gara dikasih kami 1 lembah, masuk Islam. Ya. Tapi orang dulu kan ya kayak orang sekarang. Kalau ada informasi kayak gini datang semua tuh. Ya. Kalau orang sekarang kan
Orang dulu ya bagi-bagi aja lah kan gitu. Intinya bahwa lihat bagaimana Nabi SAW walaupun dapat ghanimah, itu tidak dimakan semuanya. Tetapi ghanimah itu tidak besar. Yang besar itu fai namanya. Kan ada ghanimah, ada fai. Ya. Kalau ghanimah itu harta yang didapat setelah betul-betul perang. Betul-betul bunuh-bunuhan, kemudian kalah, dapat ghanimah. Tapi kalau fai ini tidak. Fai ini harta yang didapat dalam sebuah penyerangan dan musuhnya tidak melawan. Ya dapat gitu saja, nggak ada peperangan. Tahu-tahu perjanjian kalah, diambil. Ini yang lebih besar. Sampai-sampai Nabi SAW dari harta fai ini banyak beliau mendapatkan seperti tanah yang ada di Fadak, tanah yang ada di Khaybar, tanah yang ada di Bani Quraidah. Itu penuh dengan kurma. Tetapi oleh Nabi SAW tanah-tanah itu diwakafkan di jalan Allah, tidak dimiliki. Ya, betul-betul diwakafkan. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau Nabi ingin kaya, kaya sekali Nabi itu kan itu ya. Sekali serang saja dapat daerah, dapat fai itu tanah dia semua. Kalau dikapling-kapling dijual kan dapat banyak. Ya, keluar sertifikatnya satu-satu. Kan gitu ya. Artinya bahwa tapi tidak, Nabi hanya mengambil apa yang dihajatkan untuk diri dan keluarganya, lebihnya dijadikan wakaf atau dijadikan setiap orang yang datang berhajat untuk meminta-minta. Dan itu kekayaan luar biasa dari Rasul sebenarnya. Inilah penghasilan yang paling besar dibandingkan berniaga, ya, berperang gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, Nabi SAW ketika meninggal dunia, justru Nabi SAW tidak mewarisi apapun dari hartanya. Bahkan saat detik-detik wafatnya, Nabi itu kan pingsan, kemudian oleh Aisyah berusaha dikasih air mukanya, sempat dia siuman, kemudian pingsan lagi berkali-kali itu. Ya. Lah saat di tengah-tengah sadar dan pingsan itu, Nabi SAW sempat menanyakan tentang beberapa dinar. Ada nggak uang-uang dinar itu katanya? Aisyah mengatakan, ada wahai Rasul, tis'atu dananir. Di tanganku ada 9 dinar katanya. Kata Nabi SAW, di mana uang-uang dinar itu? Kata Aisyah, ada di tanganku. Karena Rasul antara sadar dan tidak tuh. Ya, sebelum meninggalnya. Kata Nabi, bawakan dinar-dinar itu. Maka Aisyah radhiyallahu mengambilnya, yang 9 dinar itu, kemudian diletakkan di telapak tangan Rasul. Ini wahai Rasul, yang 9 dinar itu. Apa kata Nabi SAW? Infakkan semuanya. Saya tidak mau berjumpa dengan Allah sementara dinar ini ada di tanganku, katanya. Itu terakhir. Terakhir kekayaan Nabi hanya 9 dinar. Itu pun kata Rasulullah, infakkan. Saya tidak mau berjumpa dengan Allah, dinar-dinar ini ada di tanganku. Bahkan Nabi SAW ketika meninggal justru baju besinya tergadaikan di orang Yahudi. Ya kan? Jadi Nabi SAW itu bukan berarti Nabi miskin, tidak. Kok sampai gadai-gadaikan, tidak. Ya kan? Yang namanya manusia itu kan terkadang ada saatnya surut, ada saatnya pasang, ada saatnya berdiri, ada saatnya jatuh, ada saatnya kaya. Ya, terkadang diuji dengan kesusahan. Begitu manusia. Nabi juga sama seperti itu. Dia kan manusia, bukan malaikat. Jadi ada kalanya Nabi itu mungkin dapat harta kemudian disedekahkan, disumbangkan. Ketika kemudian dia berhajat dengan harta itu, nggak ada hartanya. Sementara dia harus memberi makan 9 istrinya kan gitu. Disitulah maka Nabi SAW terkadang berinisiatif untuk menggadaikan baju besinya. Pertanyaannya, kenapa kepada orang Yahudi? Kenapa Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Abdurrahman bin Auf orang kaya ada. Kenapa tidak kepada sahabat-sahabat ini? Kenapa kepada orang Yahudi? Pelajarannya di sini. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak mau ada hutang budi dengan siapapun. Kalau sama orang Yahudi pasti akan cara pandangnya pasti bisnis. Ya kan? Cara pandangnya pasti bisnis. Tapi kalau sahabat ini cara pandangnya bukan bisnis, tapi ta'awun, saling menolong kan? Bisa saja kemudian Rasul datang kepada Abu Bakar, ini saya punya baju besi, saya pinjam 1 karung gandum. Mungkin Abu Bakar tidak akan mau. Ambil aja berasnya kan itu, ngapain pula harus gade-gadekan. Itu kan konsep kita yang gitu-gitu itu. Biasanya kita cari kawan dekat gitu kan. Kalau kawan kan enak nih. Bisalah ambil showroom di kawan, tak kenal kan itu. Gitu kan. Daripada nggak kenal Cina-Cina itu kan gitu ya. Bagus kesini, siapa tahu dapat keringanan. Ya. Jadi itulah konsep kita kan itu ya. Memang kalau bisa ada ta'awun, bukan bisnis kan. Nabi itu dia tidak mau seperti itu. Dia tidak mau ada jasa. Tidak ada mau jasa. Makanya mencari orang yang tidak kenal. Mencari orang Yahudi.
Karena orang Yahudi itu hitungannya pasti bisnis, ya kan? Dan tidak ada jasa. Kemudian yang kedua, Rasul tidak pinjam uang. Rasul tidak hutang, Rasul menggadaikan. Namanya barang jaminan lebih mahal daripada barang yang dipinjamnya. Masa kalau kita pinjam sesuatu kemudian jaminannya lebih murah, mana ada yang mau? Ya, pinjam 100 juta, pamannya jaminannya motor tahun Belanda, mana mau kan itu ya? Otomatis kan jaminan lebih mahal. Artinya Rasul tidak ada di situ hutang sama orang. Dan kalaupun seandainya baju besi itu diambil orang Yahudi, impas itu. Jadi Nabi SAW tidak pernah berhutang. Ya, karena ini kan masalah rohan. Rasul bukan pinjam uang nanti saya bayar, tidak. Tapi ada jaminan yang bisa membayarnya. Makanya Rasul itu tidak pernah berhutang. Karena hutang sendiri adalah tercela. Ya, Nabi SAW sangat mengutuk soal hutang piutang. Nah, tapi kalau kita ini, Masya Allah, hari-hari hutang. Nah, ya. Belum selesai ini, selesai itu. Belum selesai ini, selesai itu. Taib, intinya bahwa Nabi SAW walaupun demikian tetap beliau dengan kekayaannya habis hanya untuk menafkahi keluarganya dan membantu sahabat-sahabatnya, terutama Ashabus Suffah. Coba Ashabus Suffah itu dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Mangkana indakum to'am," barang siapa yang punya makanan untuk 2 orang, maka 1 untuk Ashabus Suffah, 1 untuk dia. Kalau 3 orang, bagi 3. Kalau 4 orang, bagi 4. Dan begitu seterusnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku jamin 3 Ashabus Suffah setiap hari aku kasih makan." Kata Rasulullah, "Dan aku jamin mereka 10 orang." Kan begitu. Abu Bakar saja hanya bisa menjamin 3 orang makanannya. Untuk 3 orang setiap harinya. Tapi Nabi SAW 10 orang. Sekarang pertanyaan, kaya siapa? Abu Bakar kan Nabi. Nabi 10 orang setiap hari. Ya kan? Abu Bakar cuma 3 orang. Artinya Nabi itu kaya sebenarnya. Cuman ya gitu, kekayaannya hanya untuk menolong orang, membantu orang. Dan Nabi menjanjikan mana qasamin mali sadaqah. Tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Itulah diantara penghasilan Nabi SAW secara singkat yang ditulis oleh ahli sejarah. Saya ulang secara singkat. Pertama dari warisan, yang kedua dari penggembala kambing, yang ketiga dari peniaga, ya seorang bisnis ulung. Kemudian yang terakhir peperangan, baik ghanimah ataupun harta fai. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan warisan karena seluruh harta warisnya disedekahkan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Silakan ada yang bertanya.